Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan keinginan dan kehendak kita masing-masing. Jumpa lagi dengan Adik Kasmur yang selalu konsisten menyampaikan materi dunia pariwisata dan perhotelan. Kali ini saya membawakan materi tentang makna kompetensi, ya, bagi karyawan perhotelan khususnya. Dan secara umum siapa saja yang menjadi karyawan itu punya kompetensi dan keahlian bagi siapa saja, karena di dunia YouTuber ini semua punya keahlian dan semoga itu ada kompetensinya. Nah, hari ini saya ingin bahas apa sih sebenarnya kompeten itu. Yuk kita simak penjelasan dari saya berikut. Oke, nah di sekolah-sekolah kejuruan itu ada yang namanya uji sertifikasi kompetensi, ya. Uji sertifikasi kompetensi adalah materi uji yang kompetensi itu tolak ukur bahwa siswa atau yang diuji itu sudah kompeten atau belum. Begitu. Jadi standarisasi itu adalah orang itu kompeten. Ini kalau sudah kompeten itu sudah sanggup untuk melaksanakan tugas. Nah, apa itu sih kompeten itu? Orang dinyatakan kompeten itu adalah, saya definisikan terlebih dahulu, kompeten adalah orang atau seseorang secara individu itu bisa melaksanakan profesinya itu berdasarkan pengalaman, keahlian, dan attitude. Ya, jadi tiga itu harus mempunyai. Jadi saya ulang sekali, bahwa kompetensi itu adalah seseorang yang bisa melaksanakan tugas atau profesinya itu berdasarkan pengetahuan itu knowledge, keahlian itu skill, dan attitude itu sikap. Jadi khusus bagi calon tenaga perhotelan atau dari sekolah-sekolah perhotelan, jikalau di hotel itu memerlukan kompeten, makanya dicari dulu sertifikat kompetensinya dulu. Artinya ini bagi semua bidang, ya. Jadi misalkan di hotel itu ada bidang front office, itu masalah pengelolaan tamu. Jadi terus housekeeping, masalah kebersihan kamar dan areanya. Terus FB mengenai makanan, engineering, kelistrikan, dan sebagainya. Nah, yang sudah dinyatakan kompeten, ya, itu adalah yang sudah mempunyai surat lisensi, pernah diuji kompetensinya. Nah, untuk diuji kompetensinya itu setelah mendapatkan lisensi oleh asesor, itu keluarlah namanya sertifikat kompetensi. Nah, untuk memenuhi itu makanya ada kompeten yang tiga tadi. Jadi diuji itu berdasarkan pengalaman, ya, knowledge. Pengalaman artinya profesi apa saja, profesi apa saja yang sesuai dengan bidangnya. Jadi nggak seluruh dikemas itu, ya, pengalaman sesuai dengan bidangnya. Pengalaman itu knowledge, keterampilan atau keahlian itu skill, saya ulangi lagi, terus attitude, ya. Jadi sepinter apapun kalau attitude-nya kurang juga tidak bisa. Jadi harus ada attitude, karena kita khususnya bagi karyawan hotel itu punya attitude yang baik, karena kembali lagi bahwa yang dihadapin itu adalah manusia atau tamu. Yang dinotabenekan adalah guest is the king. Jadi tamu adalah raja. Jadi untuk merajakan
tamu itu tentunya attitude lah yang paling penting. Kemudian juga skillnya, ya, skill merapikan kamar, skill menerima tamu, skill membuat laporan. Nah itu skill semua, ya. Skill menyajikan makanan, skill memasak sudah sesuai dengan standarisasinya atau belum, ya. Terus pengetahuan tentunya pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Kalau pronovis, bagaimana pengetahuan mengenai produk hotelnya, produk untuk komunikasinya, produk untuk selling teknisnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya hanya mendefinisikan saja pengertian daripada kompeten. Ya, jadi orang kalau sudah bisa dinyatakan kompeten itu ibaratnya sudah memenuhi standar, ya, karena pekerjaan itu sesuai dengan standarisasi, itu baru dinyatakan kompeten. Bentuk produk juga ada kok sekarang itu standarisasi nasional Indonesia, jadi SNI, artinya memang sudah diuji, ya, produk itu sudah diuji sesuai dengan standar yang sudah dilegalkan, disahkan pembuatannya seperti ini. Makanya kemampuan orang di dalam karyawan hotel juga sudah ada kompetennya, sudah ada standarisasinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang definisi kompeten. Jadi para murid, para siswa kejuruan, ya, tidak hanya perhotelan saja kalau masalah uji sertifikasi. Jadi kalau sudah kompeten, dan definisinya sudah saya sampaikan, artinya untuk mengoreksi diri kita bahwa saya sudah kompeten di bidang saya atau belum, ya. Rekan-rekan saya semua di YouTuber ini juga sama, itu adalah tingkat kompetensinya. Cuman yang bedanya adalah ada yang sudah bersertifikasi atau yang belum, yang harus menggunakan surat lisensi sertifikat atau belum, karena kita itu bidangnya beda-beda. Kalau di perhotelan itu ada istilah dengan kompetensi, ya, di semua bagian itu ada profesi masing-masing itu sudah kompeten atau belum. Kalau di bidang lainnya itu punya skill masing-masing. Skill itu ya skill memanen kelapa sawit. Skill yang teman saya itu Pak Rohmat itu skillnya untuk bubut, bikin ukiran, bikin seni kesian. Padahal itu skillnya luar biasa. Banyak teman-teman saya yang skill yang hebat-hebat, saya tidak ada apa-apanya itu. Jadi bidangnya beda. Kalau di dunia perhotelan memang yang ada sertifikatnya. Nah juga teman-teman yang di Hong Kong, di Taiwan, di ini yang sudah bekerja di luar negeri itu kan ada sebenarnya ada pengetahuan atau knowledge-nya itu di mana-mana. Itu sebenarnya cuma nggak bersertifikat saja, mungkin juga ada sertifikatnya. Nah ini semoga bisa menjadikan tambahan pengetahuan, makna dari kompetensi. Tapi besok kita lanjutkan karena durasinya biar nggak terlalu panjang. Besok kita lanjutkan mengenai apa saja sih persyaratan menjadi kompetensi itu, apa dasarnya, itu nggak salah ada 4. Besok kita lanjutkan kembali. Sekali lagi supaya khususnya bagi para siswa, siswi sekolah kejuruan dan secara umum skill itu bisa diuji. Sekarang di mana-mana itu ada lembaga sertifikasi profesi, ya, profesi apa saja itu dibikin sertifikat supaya yakin bahwa gampang nyeleksinya. Kita tanda bukti sertifikatnya sudah ada, ya. Jadi kalau melamar kerjaan tinggal dilihat sertifikasi, pencapaian sertifikasi pasti ada portofolio atau dasar-dasarnya. Saya pikir ini saja dulu video kali ini. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat.
Dan bagi siapa saja yang baru menemukan atau mengklik channel Adi Kasmuri, jika ada manfaatnya tolong bantu like, subscribe, juga share-nya. Penuh harapan channel Kasmuri bisa berkembang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.